Jadi ini adalah kelanjutan dari awal Desember 2024. Saat itu kita ada press conference. Mm-mm. Press conference yang mengundang pers dan menyampaikan bahwa Alhamdulillah yang Living Indonesia sudah mendapatkan sertifikat syariah atas proses bisnisnya. Gitu. Jadi sedikit mengulang aja, sedikit merekap. Jadi di Oktober 2024 kemarin yang Living Indonesia mendapatkan sertifikat syariah. Pisang tuh. Prosesnya panjang, sekitar 1 tahun kalau nggak salah, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikat itu. Dan sebenarnya sejak tahun 2000 itu kita sudah merintis semua proses yang kita jalankan sesuai dengan prinsip halal. Sebenarnya sejak awal produk-produk yang living, oil apalagi itu sudah semuanya halal. Halal dari Ivanka, dari Amerika. Kemudian dilanjutkan lagi dengan halal dari BPJBH, dari Indonesia. Dan eh, tentunya prinsip halal, prinsip proses produk halal itu ternyata sama dengan proses yang dilakukan oleh yang living. Mulai dari tanamannya ditanam, sampai dengan diproses, sampai dengan jadi, sampai dengan pengirimannya, sampai di tangan kakak-kakak semua, itu prosesnya merupakan serangkaian proses yang memastikan bahwa produk itu tetap terjaga. Dan itu di yang living kita semua kenal sebagai seal to seal ya. Nah, kemudian untuk lebih memastikan lagi bahwa kita punya proses yang jujur, proses yang adil, yang manfaat buat semua, kita merasa bahwa kita harus segera mendaftarkan bahwa bisnis proses kita, tadi kan produknya, ini bisnis proses kita juga syariah gitu. Jadi syariah, dan saya pelajari gitu ya dari ilmu yang saya pelajarin, bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin, bahwa proses syariah itu tidak harus Islam untuk ikut proses syariah, tidak harus Islam untuk memakai produk yang halal gitu. Dan akhirnya kita daftarin yang Living Indonesia, dan alhamdulillah yang Living Indonesia sudah dapat nih sekarang sertifikat syariahnya gitu dari MUI. Dan bersama dengan saya Ibu Yuke dari MUI, beliau dari DSN, Dewan Syariah Nasional, akan duduk sama saya hari ini buat share ke kakak-kakak semua lebih jauh tentang syariah. Selamat datang di Young Living Indonesia. Sebuah kehormatan buat kita bisa undang sharing nih. Ini sumbernya langsung dari MUI, dari DSN-nya, Dewan Syariah Nasional. Jadi yang living serius soal syariah memang. Kita mendaftarkannya ke Dewan Syariah Nasional. Kemudian sebagai kewajibannya, bukan cuma sertifikatnya, kami juga harus dipantau oleh grup yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan itu ada 2 orang yang ditunjuk jadi anggota DPS. Bukan cuma itu, karyawan kita juga ada 2 orang yang certified menjadi penyelia halal gitu. Pasti kakak-kakak kenal, yang satu namanya Ibu Linda, yang satu namanya suka tampil juga di sini, namanya kakak Indri. Baru itu hebat lah dua-duanya itu, cantik dua-duanya juga, pakai kerudung dua-duanya gitu ya. Nah, sebelum sebelum lebih jauh pemaparan dari Ibu Yuke, saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin kakak-kakak di rumah juga pengen lebih tahu gitu ya. Sekarang di Indonesia tuh pentingnya apa sih apa namanya si syariah ini, halal ini, dan harapan utamanya dari MUI, dari pihak MUI dengan yang living punya produk yang halal dan syariah sekarang, itu manfaatnya apa buat kita dan buat kakak-kakak semua nih, buat member yang living. Karena sepengetahuan saya, Ibu Yuka juga member ya, pakai yang living ya. Ya jadi karena tadi pagi saya ngobrol sama Bu Yuka, semalam saya pusing, Pak. Saya
borehin atau dalam bahasa Indonesia borehin itu RT. diolesin peppermint, alhamdulillah mereda pusingnya gitu. Wah nolong banget ya gitu, alhamdulillah gitu. Beliau juga member yang living ternyata. Sebelum tahu ini ternyata beliau menjadi DSN gitu dan mengakses yang living. Maka Bu tadi pertanyaannya kira-kira gimana tuh Bu dari sisi MUI menjawab itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita memang sebagai warga masyarakat Indonesia ada kepentingan untuk mengembangkan industri halal, karena memang mayoritas kita juga selain masyarakat kita mayoritas Muslim ya dalamnya. Kemudian ada juga dorongan dari ajaran kita untuk senantiasa mengkonsumsi barang-barang, menggunakan barang-barang yang halal. Maka ada satu hal yang kemudian menjadi penting buat masyarakat, karena halal itu bukan untuk masyarakat Muslim saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Nah, halal ini yang kemudian menjadi ciri khas kalau mau disebutkan. Nah, secara industri, secara bisnis di Indonesia, di dunia juga aspek halal ini menjadi salah satu sorotan bahwa Indonesia menjadi sumber utama dari salah satunya ya. Jadi produk yang bisa memproduksi produk-produk halal. Nah, ini yang kemudian secara industri mendorong, secara ajaran juga memang bagian dari kewajiban gitu. Nah, yang living hadir, kemudian saya sebelumnya belum tahu nih, pokoknya saya ada produk bagus saya masuk, kemudian saya sudah ya mungkin udah 5 tahun ya, dari 2019 saya gunakan. Alhamdulillah. Nah, tiba-tiba masuk saya di DSN 2020, kemudian tahun 2023 ada masuk yang living gitu. Loh, ini kan produk yang biasa saya pakai gitu. Alhamdulillah mengajukan syariah dalam hal ini memang di Dewan Syariah Nasional yang dilihat bukan hanya pada produk halalnya, tapi dari mekanisme bisnisnya juga sesuai dengan syariah. Dan alhamdulillah yang living mau melaksanakan itu, karena buat Dewan Syariah yang didorong pasti kepada produk halal ya pasti kan, tapi bahwa dengan mengikuti bisnis dengan sistem syariah itu luar biasa menjadi satu packaging bahwa menjalankan ajaran senantiasa memberikan manfaat yang luas bagi manusia, itu buat saya jadi oh ya oke deh saya aja deh gitu ya. Itu dan alhamdulillah ternyata mengikuti semuanya, dan kita juga tim, tidak hanya saya sendiri, kemudian dipelurkan juga ke pimpinan DSN, kemudian mengiyakan, makanya prosesnya tidak gampang ya, karena memang bukan hal yang mensyariahkan satu hal itu karena komitmen yang diambil. Nah, karena satu komitmen ini yang kemudian kita mempercayai, dalam hal ini juga didampingi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariahnya yang sudah firm dari DSN, itu menjadi gambaran bahwa yang living memanfaatkan apa yang kemudian sekarang menjadi bisnis syariah dan halal itu ya. Iya. Manfaat ya Bu ya. Tadi pagi kita bicara soal apa yang saya pelajari juga soal manfaat. Ada statement yang favorit saya Bu. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia kan yang manfaat buat manusia lain gitu ya. Jadi cocok jadi produk ini. Bu, nanti abis ini kayaknya Ibu kan udah cerita banyak juga tentang yang living di MUI ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-enroll gitu teman-teman di MUI ya untuk menjadi member yang living. Ya, insya Allah ya Bu ya. Maka Bu silakan dilanjutkan pemaparan tentang memahami lebih banyak tentang konsep bisnis syariah ini Bu ke kakak-kakak sekalian. Silakan. Terima kasih Pak Robi. Ya, kakak-kakak sekalian, mungkin ini sedikit ingin saya paparkan terkait dengan memahami bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai landasan dasar bisnis sesuai dengan prinsip syariah itu tentu Quran dan hadis. Quran dan hadis ini seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak bermanfaat bukan hanya untuk
satu golongan manusia, tapi untuk seluruhnya manusia. Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari memang diperlukan pemahaman yang baik. Apakah kemudian Quran dan hadis itu dipahami bisa seluruhnya? Yang living ini ada di Quran apa di hadis gitu kan nggak ada. Tetapi bahwa menjalankan kegiatan memberikan manfaat itu sesuai dengan Quran dan hadis bisa dikatakan iya. Nah, ini yang kemudian menarik harus pada pemahaman. Dalam hal kajian pemahaman ini disebut dengan fikih. Nah, fikih yang terkait dengan bisnis itu adalah fikih muamalah. Maka muamalah itu adalah hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, karena kita membahas tentang pengembangan kekayaan, maksudnya kepemilikan gitu, pendapatan, maka fikih muamalahnya adalah fikih muamalah lainnya tentang harta benda. Nah, ini ada dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Mungkin nanti kakak-kakak bisa buka juga kalau memiliki bacaan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradum minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu itu dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang saling ridhoi di antara kamu. Jadi saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah saling membinasakan di antara kamu, sesungguhnya Allah itu Maha menyelamatkan. Ini yang kemudian base dari ayat Al-Qur'annya disebutkan bahwa ada kegiatan tijarah, jual beli, perdagangan yang antara minkum, saling rela sama rela, suka sama suka, ridho sama ridho. Nah, ini yang kemudian di hadis yang lain, ada hadis lain sebagai rujukan, ada hadis yang sebagai rujukan yaitu An Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu qala ayul kasbi atyab. Nabi ditanya katanya, apa usaha yang paling bagus itu? Qala amalur rajul biyadi, usaha seseorang dengan tangannya, dengan kekuasaannya, tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik, mabrur. Nah, ini yang kemudian menjadi tuntutan buat kita. Jadi dibolehkan semua kegiatan itu untuk mendapatkan kemudian juga harta yang baik. Ya, betul. Saya ingat ya Bu Yuka, ya waktu kita di audit dulu oleh MUI, itu salah satu hal yang diaudit adalah bagaimana member mendaftar menjadi anggota yang living. Itu ada tertulis jelas tuh membershipnya, kemudian tanggal bergabung, kemudian produk yang diinginkan, kemudian yang dibeli apa, kemudian bagaimana seorang member kita cara mengedukasi yang lain gitu. Kemudian termasuk juga benefit yang didapatkan oleh member apa saja itu tertulis dengan jelas gitu. Jadi ada kesepakatan di awal, segalanya diperjanjikan di awal gitu ya Bu ya. Itu ada yang nah ini itu Pak, itu yang gambaran antara antakuna tijarah dan antara saling mengetahui di antara keduanya. Oh, suara saya aman, tapi suara Bu Yuka kurang aman kayaknya. Saya harus ditambah lagi suaranya. Gitu. Baik, terima kasih. Ibu kalau mau pakai oil supaya ini ada namanya filler. Oh ya. Supaya lebih. Gitu ya. Iya, supaya lebih Bu. Ini oil kesukaan saya. Ini juga katanya ya. Ini oil kesukaannya Bapak Gary. Katanya begitu Bu. Kebetulan saya juga belum sempat ketemu sama beliau. Tapi begitu saya cobain, wah, luar biasa. Mangga Bu. Oh gitu ya. Baik, saya coba. Kalau nyimpan oilnya di hadapannya, silahkan loh. Sambil di, saya yakin siapa yang faileran, main failer juga nih. Siapa yang menghirup failer juga selain saya? Banyak pasti. Gitu. Mangga Bu, lanjut Bu. Lanjut. Boleh next juga.
Nah, ini fikih muamalah maliyah tadi yang saya sampaikan bahwa kita memang memahami tentang pengembangan kekayaan atau harta benda ini atau yang terkait dengan bisnis ini itu adalah memang ada dasarnya. Satu, secara psikologis manusia itu memiliki karakter bezariah basyariah, naluri dasar kecintaan manusia terhadap harta. Jadi satu kewajaran Allah memberikan manusia kesukaan terhadap harta itu satu hal yang wajar, gitu. Harta, Karena memang tahta, karena memang manusia itu diberikan oleh Allah iya, untuk kesukaan itu secara psikologis. Namanya bezariah bersyariah. Jadi satu hal yang wajar. Yang kedua, sosioekonomi. Manusia itu secara fisik, secara fitrah adalah makhluk sosial. Jadi memang dia tidak bisa hidup sendiri. Memang iya. harus ada ketersalingan. Tadi yang disebutkan memberikan kemanfaatan satu sama yang lainnya. Berarti dengan Gitu. bisnis yang living yang MLM ini kan kita ibaratnya people business. Iya, Jadi kita ke saling sangat kesaling sosioekonomis, manfaatan, betul. kesaling membantu. Betul. Prinsip ketersalingannya itu Ketersalingan kuat terjadi. sekali Bu di yang living ini ya Bu ya. Betul. Nah, ini yang kemudian dasar dari fikih muamalah yang dikaji. Ya. Yang ketiga adalah aspek ideologis, konsekuensi keberimanan, keberislaman seseorang. Kalau dalam rezim Islam ada ibadah falah. Ibadah falah ini ketaatan seorang hamba untuk mencapai kebahagiaan. Jadi aspek ideologis. Jadi ini yang kemudian fikih muamalah sudah ada Ya. di dalam bisnis ini yang menggunakan tentu barangnya halal, sistemnya sesuai dengan syariat. Nah, ini yang kemudian sudah masuk ke dalam. Next. Nah, ya, diturunkan dari apa latar belakangnya adalah kaidah muamalah, fikih muamalah. Namanya ada kaidah al aslu fil asya atau fil muamalah al ibahah illa madalla dalil ala khilafi. Asal dari segala sesuatu kegiatan manusia, hubungan manusia satu dengan yang lain itu adalah boleh. Hanya tadi mau bisnis apa aja sebetulnya boleh gitu. Illa kecuali madalla dalil ada alasan ala khilafi yang melarangnya, yang menunjukkan atas makna lain. Ya. Nah, makna lain ini adalah dari boleh ini menjadi wajib, apakah dari boleh ini menjadi haram? Ya, Nah, ya. Sehingga kalau di dalam yang living aja misalnya, member kalau mendapat insentif, mendapat reward, mendapat bonus atau mendapat misalnya, oh selamat dengan pencapaian enroll tertentu, penjualan tertentu, leg tertentu, misalnya berhak untuk ikut program Silver Retreat misalnya ke Okinawa gitu ya. Itu jelas Bu ya. Dan alhamdulillah di kami itu dijelaskan syarat-syaratnya apa, saat tercapai haknya-haknya apa yang diterima gitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Juani nih. Ternyata belum banyak perusahaan lain yang menerapkan bisnis syariah seperti ini ya Bu ya. Apakah akan jadi target dari BPJBH nih selanjutnya? Oh ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah lebih kepada komitmen. Kalau perusahaan itu mau komit menjalankan sesuai dengan prinsip syariah, karena tadi kan sudah mengalami 1 tahun lebih mengurus ini, ternyata mendapatkan syariah itu gak gampang karena memang komitmen yang kita minta. Karena keseriusan akan selanjutnya apakah benar akan komitmen menjalankan prinsip syariah ini, memberikan manfaat, mengamankan pihak-pihak, jangan sampai ada yang dimadorotkan. Nah, ini yang kemudian masuk ke wilayah itu. Nah, ada beberapa perusahaan ya di luar PLBS. PLBS itu penjualan langsung berjenjang langsung syariah. Penjualan langsung berjenjang. PLB yang syariahnya pakai S. Nah, MLM lah, MLM syariah. Nah, itu di luar yang bisnis MLM ini banyak yang ngajuin juga. Tapi di dalam perjalanannya ketika disampaikan bahwa prinsip syariah seperti ini, komitmen mereka mundur.
Nah, Tidak mudah jadi ya Bu ya. tidak mudah. Ya, Makanya kenapa saya langsung wow gitu. ya, Ternyata yang living mau gitu melaksanakan ini satu hal yang kemudian menurut saya tidak akan ada sia-sianya. ya. Justru Jadi akan bahwa bangun. produk halal sama bisnis proses yang halal Ya, itu sebenarnya sebuah rangkaian ya Bu betul. ya. Satu package Ya. harus Jadi begitu. bisa jadi produknya halal, proses Bisnisnya bisnisnya belum tentu belum tentu. syariah. Betul. Atau Betul. keren yang living. Luar biasa. Berarti udah komprehensif, lengkap ya Bu ya. Lengkap. Produknya halal, bisnis prosesnya juga halal. Sesuai dengan Karena di syariah. yang living kan ada dua manfaat yang kita Ya. tebar nih ke masyarakat dari produknya sendiri, Iya. kemudian dari bisnis opportunity-nya, earning atau Iya. income opportunity-nya di yang living. Iya. Jadi itu udah sejalan ya Bu ya di yang living. Insya Wah, Allah kakak-kakak pendapatan bangga yang saya didapat, deh iya yang join di yang didapat living. itu eh, mendapatkan ya selain kita mendapatkan apa ya kekayaannya, tapi juga kita dapat falahnya kebahagiaan dunia akhirat. Dunia akhirat, Amin. insya Allah, amin, amin. Itu tercatat, insya Allah karena niat kita kan begitu. Ya, next Bu. Semakin pede berjalan bersama YL dari Iya. kakak Yulia. Kemudian dari kakak Asri Wulan dari Masya Allah, semoga Allah Ta'ala tetapkan Amin. kita di bawah yang living dalam kebaikan sampai pertanggungjawaban Iya. dunia Betul. akhirat. Amin. Masya Allah, semangat teman-teman, semangat teman-teman. Gak percuma kita bekerja. Ya. Itu setahun bener-bener semua hal dilihat Iya. sama timnya Ibu Yuka kemarin. Biasanya sempat Iya. ke Bu Yuka, aduh Bu Yuka datang lagi nih, ada apa lagi nih gitu. Coba Pak, itu surat perjanjiannya apa nih? Iya. Tolong kirimin nih, Akadnya sih. akadnya gimana? Semua dicek Betul. itu dokumennya teman-teman. Waduh, itu sampai kita nitip di Agro Plaza 2 Bu. Iya. Saking banyak ya dokumen. Ya, yang selanjutnya Dunia akhirat, iya. Umi kita salut sama YL. Prosesnya nggak mudah. Yes, love sekali. I love you too. Karena dia. Amin berkat dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah Bu, bagaimana kami menjawab pertanyaan? Bisnisnya masih ragu nih karena ada syarat harus belanja tiap bulan untuk mencairkan komisi. Nah, Gini, kan ketika masuk ke dalam satu bisnis, Ya. kemudian memahami bagaimana cara kerjanya, disetujui dalam akadnya, Ya. itu tidak jadi berat lagi harusnya. Ya. Itu menjadi yang kemudian yang harus dijalankan. Kesaling ketersetujuan ya. Tadi antarodin. Maka kalau memang salah satunya tidak rodin, tidak itu, ya mungkin tidak dilanjutkan. Ya. Gitu. Ya. Karena kan ada benefitnya juga dengan melakukan ini, benefitnya ini. Iya. Kalau ini tidak dilakukan, benefitnya tidak didapatkan. Iya. Kesaling menguntungkan aja. Dilanjutkan. Ya, Nah, ini yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis penjualan langsung berjenjang. Ya. Nah, satu, kejelasan dan kejujuran dalam penawaran produk dan sistem kompensasi itu clear ya, di EL. Dua, larangan riba atau bunga goror dalam sistem kompensasi gitu. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Next Bu. Nah, keunggulan dan tantangan selanjutnya, keunggulan dan tantangan bisnis penjualan langsung saya itu keunggulannya fleksibel, mudah dijalankan, potensi mendapatkan pendapatan tinggi, peluang pengembangan diri dan karir. Ini kan sangat usaha kita tadi. Ayul kasbi atiyab. Apa usaha yang paling baik itu? Yang diusahakan dengan tangan sendiri. Nah, ini kan dengan usaha kita. Kita memasarkan, kita prospek orang, kita memberikan bukti barangnya. Ini kan usaha dengan kemampuan sendiri. Nah, ini kemudian udah masuk ke dalam prinsip-prinsip itu. Tantangannya memang selalu ada persaingan untuk menjaga kepercayaan dan integritas. Itu bukan hal yang mudah untuk terus dilakukan. Yang selanjutnya aspek legalitas dan regulasi bisnis ini memang sudah ya, kita sudah ada izin, kita nih DSN bekerja sama itu dengan semua pihak yang kemudian lembaga bisnis ini berdiri, seperti APLI ya kan, yang sudah bisa mau
melingkupi apa yang kemudian di DSN disampaikan. Pentingnya izin, komitmen transparansi, etika dan moral tetap harus dijalankan dalam satu bisnis. Ya, kemarin kami hadir di acara APLI, Bu. Beberapa Ya. dari kami ya, termasuk Kak Indri yang ada di pojok Ya. perumahan ini, dan halal itu menjadi sebuah highlight di acara tersebut. Bahkan kemarin disebutkan bahwa nanti ke depan akan ada aplikasi yang membuat netizen bisa ngecek, ini udah halal apa belum. Bukan cuman bisnis, tapi kayak restoran aja bisa dicek. Ketik tuh, restoran ini udah halal apa belum. Jadi halal menjadi sebuah hal penting yang di-highlight oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa ini lagi nih. Amin, semoga berkah. Umi kita, terima kasih Bapak dan Ibu manajemen untuk mengusahakan halal produk. Apabila akad pengambilan bonus dengan syarat itu borong nggak boleh ya. Bu, bagaimana untuk komisi Unilevel yang didapatkan? Misalnya downline saya yang transaksi dan saya tidak ikut dalam jual beli tersebut, tapi saya dapat komisinya. Downline yang transaksi, tapi saya tidak ikut dalam jual beli tersebut, tapi saya dapat komisinya. Bukan tidak ikut. Kalau transaksi jual belinya memang, tapi bahwa kemudian kita mengusahakan partner kita untuk bekerja, kita mendorong, memotivasi, itu bagian dari rangkaian itu ya. Bahwa kemudian kita mendapatkan kompensasi, itu hal yang kemudian menjadi bonus, bukan yang kemudian dipaksakan. Iya. Jadi misalnya Ibu Yuka memberikan edukasi ke saya tentang yang living, pembinaan dari Ibu. Ibu memberi advice ke saya tentang bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengedukasi orang. Kemudian saya akhirnya memasarkan produk yang living. Kemudian komisi yang saya dapat, Ibu juga dapat. Walaupun itu saya yang melakukannya, tapi Ibu juga berperan serta dalam mengedukasi saya untuk saya bisa melakukan hal itu, gitu ya. Jangan dilepas. Yes. Gitu. Kalau sekarang kamu jualan deh, tapi tidak memberikan bagaimana caranya membina, membimbing gitu. Itu kan kita tidak ada kontribusi apapun. Terus kita dapatkan itu yang kemudian mungkin bisa disebut itu lorong. Tapi kan ini sudah dibuatkan kontraknya. Anda harus membuatkan pembimbingan. Pembimbingan. Saya jadi ingat Bu Yuka, kemarin ada salah satu hal yang di dalam audit disebutkan juga bahwa ada ketentuan yang menyebutkan bahwa leader itu harus senantiasa memberikan pelatihan ke kaki-kakinya, ke bawahnya, dan begitu juga ke bawahnya. Dan kalau di yang living ini kita namanya duplikasi. Jadi duplikasi itu misalnya kita punya program-program kayak gini nih, Bu. Dan bukan cuman ini aja, ada tentang leadership juga, tentang bagaimana cara menghitung kompensasi atau compensation plan gitu ya. Produknya ya pasti, kalau produk highlight sih pasti. Edukasi itu kita harapkan bisa berjalan terus dari yang living ke leaders, ke members, ke semua orang, sehingga makin banyak orang yang lebih tahu tentang yang living. Begitu juga dengan leadership pipeline nih. Jadi leader memberi edukasi tentang yang living, tentang produk, tentang leadership, tentang bagaimana cara memasarkan, bahwa pemasaran dilakukan oleh di bawahnya, manfaatnya akan terasa sampai ke gitu. Jadi jangan membiarkan, harus membina. Jadi Ibu Kakak Risya, jadi memang kita sebagai upline leader tetap bertanggung jawab mengedukasi produk dan bisnisnya ya. Tepat sekali. Kebetulan saya bertanya dengan salah satu pengawas kesyariatan di kantor saya. Ya memang jadi cukup jelas nih. Ini sebenarnya pertanyaan ini juga cukup mengganjal saya tadi waktu saya baca. Tapi sesudah pemaparan Ibu tadi cukup jelas ya. Pemasaran detailnya dilakukan oleh kayak barang di warung aja kan begitu sebenarnya. Sama sebetulnya. Ibu yang jaga warung ya.
Saya punya warungnya, Iya. gitu. Saya harus memberikan ibu pemahaman kan ini Yuke gitu. Kan ceritanya kan ibu yang jaga warung. Dia punya. Saya kan kokoh-kokohnya nih. Iya. Yuke gitu. Ini barang ini buat ini ya nanti Iya. kalau ada yang datang tolong dikasih tahu. Itu tetangga kalau lagi kurang sehat. Nah ini suka pusing aja di Iya. rumah gitu. Ini namanya peppermint ya. Yuke tolong ya gitu. Nanti pada saat ibu menjualnya, kita kan benefit kita rasakan bersama. Iya. Dia tidak akan bisa menyampaikan. Saya, Bu Yuke, kalau tidak ada betul. Bu Yuke, pengetahuan. saya sampai si orang yang beli itu semua dapat manfaat. Walaupun penjualan yang dilakukan oleh Ibu Yuke, tangannya Ibu Yuke gitu ya. Menarik. Betul. Jelas. Jadi kalau kita gak edukasi dan dampingi member kita, komisi yang kita terima bisa jadi goror. Yuk jadi leader yang bertanggung jawab. Itu dari Umay itu you nail it. Di bahasa Indonesia apa you nail it? Itu pas banget. Ya. You gagal. Jadi kalau kita nggak edukasi dan nggak dampingin member kita, nggak dampingin downline kita, nggak dipeluk, nggak diedukasi lah tentang produk, tentang cara menjual, tentang leadership. Apalagi di Young Living banyak modul-modulnya. Betul. Tentang bagaimana mengembangkan potensi diri. Bukan cuma produk dan hitungan duitnya aja gitu. Banyak sekali hal lain ya, dari technical, soft skill, hard skill, executive excellence. Itu public speaking, kemudian PPT, itu manfaatnya bukan cuma buat kita sebagai member, tapi dalam kehidupan keseharian, itu kita bisa rasain juga loh manfaatnya. Ini bener banget sih Ibu Mai, jadi kalau kita nggak edukasi dan dampingi member kita, nah bisa jadi tuh nggak manfaat tuh, karena kita cuma nyuruh doang. Jualan sono, kalau udah jualan sini dapat untung buat apa gitu ya. Jangan, nggak boleh. Kita harus bertanggung jawab juga sama Izin ibu dong ya Pak Ramli. Ya, mangga. Sama juga berarti sistemnya sudah dikemas sedemikian rupa supaya nggak goror. Pelakunya yang ketika nggak melakukan menjadi goror ya. Iya, clear. Jadi makanya kenapa harus form DSN ini melihat apakah disediakan mekanisme itu oleh Young Living. Terima kasih Bu Yuke. Semoga teman-teman semakin nyaman ya. Ya, semoga teman-teman makin nyaman, makin merasa oh ya saya berada di bisnis yang tepat, saya berada di perusahaan MLM yang benar, manfaat dan tidak ada hal yang disembunyiin gitu. Bahwa kita udah mengatur nih produk kita halal, bisnis proses kita halal. Bahwa ada pelaku-pelakunya mungkin di lapangan yang tidak melakukan sesuai dengan ajarannya, dengan panduannya. Saya rasa ya bukan nggak mungkin ya. Iya. Ada konstitusi hukum di Indonesia gitu. Itu kan mengatur tentang hukum tuh, Bu. Bahwa di dalam konstitusi tersebut, dalam instansi tersebut ada pelanggaran. Ada yang korupsi, ada yang nggak benar. Ya itu mah ada aja gitu ya. Itu kan di luar tanggung jawab kita. Kita sudah mengaturnya dengan baik dan tinggal diikutin aja koridornya. Ya, you nail it also Kakak Indri. Tepat sekali. Jadi kita berada di bisnis yang tepat ya Bu ya? Ya. Ngomong-ngomong kalau Ibu produk favorit apa sih dari YL sesudah Ibu 5 tahun loh Ibu jadi member? Yang Ibu suka apa nih dari yang produknya? Saya hampir semuanya ada. Kecuali yang baru-baru. Tapi semuanya ada ya, peppermint, tips. Itu kan anak saya dari yang pertama, yang sekarang kuliah aja pakainya tips. Pakai tips ya, dari kecil soalnya. Kecil. Anak saya kuliah dulu waktu bayi pakai ARSI, sampai sekarang di tasnya selalu ada ARSI. Badannya udah keker sekarang, lebih gede dari saya. Kemana-mana masih bawa ARSI. Gitu. Sama. Kebiasaan, nyaman aja soalnya, nyamannya masih berat. Jadi Ibu ada lengkap nih ya. Insyaallah video oil mah udah hatam ya. Penggunaannya juga udah tahu. Iya. Tinggal Ibu enroll aja teman-teman di MUI supaya lebih manfaat. Nanti kelas enroll habis ini ya sama teman-teman di Panipiro loh. Tenang, manfaatnya akan tertulis jelas.
Ya, Gimana, Bu? siap-siap. Apa, Bu? Ya, next. Kalau ini struktur organisasi dan sistem kompensasi bisnis memang jadi sorotan kita waktu itu, dan itu sudah firm untuk PLBS-nya YL. Next. Nah, ini yang kemudian jadi perlu difahami oleh kakak-kakak terkait dengan fatwa. Next, Pak Idris. Fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian di dalamnya dijelaskan. Memang mungkin banyakkan bahasa Arab nanti ya. Kakak-kakak agak repot. Ini highlightnya. Saya juga repot kok, Bu. Tapi kalau mau dipelajari lagi, mau WA aja saya boleh. Japri gitu. boleh ya. Japri boleh. Nah, ini highlightnya tidak boleh ada bunga atau larangan riba dalam PLBS, tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apapun, bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan produk dan jasa yang halal, bukan dari bunga atau pembayaran yang tidak adil. Kemudian larangan goror tadi yang disebutkan, goror sepertinya kakak-kakak sudah memahami juga, ada yang memahami juga yang terkait dengan goror itu seperti apa. Kalau memang tidak pasti itu pendapatannya, ya mungkin kita akan meragukan juga dari hasil yang kita dapatkan. Tapi insya Allah dari yang disebutkan dari bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah ini, itu insya Allah pendapatannya tidak horor, ya, karena sudah dibuat mekanismenya. Gitu. Halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban. Kemudian ada juga larangan untuk maisir ya, terkait dengan spekulasi, perjudian. Keuntungan hanya diperoleh melalui usaha yang nyata tadi, yang adil, bukan melalui keberuntungan semata. Jadi memang tadi ada usaha. Ini yang kemudian masuk ke wilayah tidak ada, kita masuk ke maisir. Next, Mbak Fitri. Nah, produknya halal tentu sudah. Ini rechecknya bukan luar biasa. 2 tahun. BPJPH dari LPPOM ke BPJPH ya. Itu luar biasa. Itu sudah terlihat komitmennya. Bagi saya produk halal ini menjadi kebaikan buat kita semua. Gitu. Karena memang kalau apalagi ya sumbernya halal, prosesnya dengan halal gitu ya. Ini kemudian memang produknya dari awal sudah halal. Yang selanjutnya ada keadilan dan keseimbangan. Nah, prinsip inilah yang kemudian secara keseluruhan sebetulnya harus dibuat secara komitmen. Kompensasi dari insentif yang didasarkan pada kontribusi nyata, bukan hanya pada jumlah anggota yang direkrut. Kemudian ada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosialnya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan benefit, kita juga menyalurkan untuk pihak lain yang punya kebutuhan. Tentu YL punya kan, rekanan atau yang kemudian, ya kita memang harus membangun bangsa ini dari yang kemudian kita usahakan. Jadi punya Sama zakat ya? Betul. Sama zakat. Tanggung jawab sosial ini selain zakat, infak sodako juga kebaikan-kebaikan yang lain dimasuk sosial. Mungkin teman-teman perlu tahu juga ya bahwa saya juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi beberapa kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility dari Young Living Indonesia. Jadi seperti contohnya tahun lalu aja kita paling tidak kita ada 2 kegiatan CSR, Bu. Yang pertama itu di sekolah master, Masjid Terminal. Itu namanya sekolah master tapi Masjid Terminal sebenarnya. Lokasi di Depok. Itu dikelolanya rumah singgah sebenarnya. Tapi di situ juga merupakan sarana edukasi buat anak jalanan. Karena di sekitar Masjid Terminal itu kan banyak sekali anak jalanan. Itu mulai dari belajar baca tulis, TK sampai dengan kuliah. Itu bermanfaat. Dan itu konsepnya luar biasa. Dan kita kemarin mampir dari teman-teman yang Living Indonesia mampir ke sana untuk memberikan donasi. Menariknya, donasi itu biasanya kan jumlahnya duit aja. Tapi kalau kita ke sana waktu itu saya aturnya kita main bareng sama mereka. Kita main bareng, kita juga edukasi mereka. Kita bawain beberapa profesi waktu itu. Kita bawa polisi, suster, guru,
tentara Hmm. sama YouTuber kita bawa ke sana, dan kita pancing mereka tuh, karena mereka tuh sebenarnya cuman nggak beruntung aja ya memiliki Tapi pada dana, bahwa potensi mereka punya ada. potensi semua. Iya. Dan yang kedua di akhir tahun 2024 itu kita punya juga satu lagi ke rumah yatim. Kita hadir ke rumah yatim Menteng dan kita kasih donasi di situ, ada buku-buku, ada yang lainnya. Kemudian kita kasih ya program yang cerita-cerita gitu. Jadi kita nggak serta-merta cuma ngasih uang terus nih bye gitu kan. Jadi itu kan dana itu memang dialokasikan khusus. Jadi kita juga pengen memberikan dampak yang baik untuk community, untuk lingkungan. Dapat hasil dari yang baik, diberikan pada betul. Dan fokus kita memang sama seperti Pak Gary ya, Pak Gary di US almarhum, beliau tuh sangat fokus ke pengembangan anak muda dan anak-anak untuk memastikan dunia ini punya generasi yang lebih baik, yang teredukasi dengan baik. Potensi itu kadang-kadang yang suka miss, Bu. Jadi yang Living sangat serius dalam hal ini, yang mulai dari global sampai dengan yang Living Indonesia itu programnya searah gitu, Bu. Gitu. Mangga Bu, jadi saya cerita. Saya kira itu ya cukup ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, terutama dari slide, mungkin hanya sedikit sekilas. Tapi setelah ini mungkin jika ada yang mau diskusi silahkan saja dilanjutkan. Dari saya mungkin cukup ya. Wow, terima kasih banyak Ibu Yuke, paparannya jelas dan mudah gitu ya. Intinya adalah seperti yang Ibu Yuke sampaikan tadi, bahwa ya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita pengen punya manfaat bukan cuma di dalam seorang dua orang atau golongan aja, tapi manfaat buat semua. Yang Living pun begitu. Yang Living memberikan manfaatnya bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi kita manfaat untuk banyak orang dan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Itulah kenapa kita selalu gak bosan-bosan kita sampaikan tentang duplikasi yuk, enroll yuk. Alasannya apa sih supaya kita dapat cuan lebih? Ya, yang pasti manfaatnya yang makin terasa ke semakin banyak orang. Jadi itu Bu, manfaat yang kita sebarkan itu kayak tetesan air Bu, netes dia nyebar gitu. Gaungnya itu, makanya enroll, duplikasi, buatlah semakin banyak orang merasakan manfaat dari yang Living, mulai dari produknya atau income atau benefitnya. Jangan khawatir, dua-duanya udah halal, produknya juga, prosesnya juga gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, mumpung ada ahlinya di sini, Ibu Yuke gitu, langsung. Mendapatkan jadwal beliau juga tidak mudah karena kesibukan beliau. Sok, silakan di kolom chat kalau ada yang mau ditanya, silakan. Itu ada yang tunjuk tangan atau itu bukan nih? Bukan. Oh, ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu pertanyaan saya oles color lagi ya Bu, biar jejak katanya gitu. Ibu, ada itu sebenarnya buat Ibu loh Bu. Itu ada peppermint sama spearmint. Kalau saya nggak salah, spearmint itu lebih lighter ya daripada peppermint. Dulu anak-anak saya waktu kecil arsi sama spearmint. Sekarang udah naik deh, udah ke peppermint. Kadang-kadang yang pakai arsi itu lebih nyaman hidungnya kalau pakai Raven. Raven ya. Iya. Gimana? Ada yang mau diklarifikasi atau lebih dapat penjelasan lagi dari kami di Yang Living Indonesia? Yang udah ngerti boleh drop love bomb di kolom chat. Yang udah ngerti, coba deh tolong di drop love bomb di kolom chat. Kasih apa namanya? Ini apa sih? Sarangeo. Iya. Tadi saya baca Bu, ini kalau dalam Arab an-nabahibahiyah,
Iya. Saya baru dengar. Baru dengar? Saya ibu bukan Arab sih Oh, bukan Arab, ya. soalnya. Saya juga bukan Arab. Wah, udah mulai berdatangan love bomb-nya, keren. Banyak, ada yang ngasih sekaligus 5, Bu. Sekarang hijau, ada yang hatinya warna biru. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini, apa yang jadi paparan Ya. Ibu Yuke, manfaat buat semua kakak-kakak yang hadir. Mudah-mudahan juga. Oh, bentar. Ada yang nanya nih. Bu, jika dari Kakak Rismaya, Bu, jika ada pertanyaan dari member yang ragu untuk beli bersyarat Promo. juga aman ya, Bu? Ini promo. Misalnya dapat hadiah saat pembelian 120. Oh, jadi gini, pembelian 120 dapat hadiahnya ini, syaratnya ini. Nggak apa-apa. Belanja 120 poin, bulan ini hadiahnya lavender, bulan depan hadiahnya peppermint. Tidak apa-apa. Hadiah, bonus itu ada fatwanya, boleh. Boleh. Ada Ada foto. begini. Ada fatwanya, silakan. Saya mau mengulang sedikit. Saya benerin kalau saya salah ya, Bu, ya. Kan ada namanya program promo misalnya. Ya. Dengan melakukan pembelian sejumlah sekian, kakak-kakak akan mendapatkan ini. Itu kan jelas. Iya. Melakukan ini, dapatnya ini. Kalau tidak melakukan ini, tidak dapat ini. Iya. Iya, nggak mungkin ini tidak dilakukan, ininya dapat. Mestinya sih gitu ya, Bu ya. Satu hal yang wajar lah kalau ada Itu pemerintah. satu hal yang wajar ya dalam sebuah program promosi, itu sebuah hal yang wajar ya. Sama juga kayak ini kakak-kakak, program-program bundling misalnya. Ada kalau di bulan-bulan tertentu atau di waktu-waktu tertentu, misalnya untuk pembelian Veller dapat Sandwich misalnya. Bulan besok udah nggak ada. Misalnya programnya udah nggak ada, beli Veller dapat Veller aja, itu bisa jadi ya, Bu ya. Bisa. Itu Karena bukan hal yang masalah ya, bukan, selama ada. dijelaskan dengan jelas gitu Karena ya. masih satu kewajaran, kemudian masih masuk akal dan masih sesuai dengan kondisi nilainya itu. Ya. Yang tidak boleh itu adalah mengiming-imingi yang jauh melebihi dari Ya. nilai itu. Ya. Misalkan beli 2 ini dapat umroh kan, kan Beli saya 2 ini dapat umroh. itu kan maksud saya itu satu hal yang kemudian itu namanya igro, mengiming-imingi. Igro. Nah, Iya. makanya ada Oh, iya. fotonya nanti Iya, dilihat iya. dulu tentang atoya, tentang bonus, tentang hadiah itu dibolehkan dalam prinsip syariah dengan tidak melampaui aspek tadi igro, mengiming-imingi. Iya. Ya, masih dalam koridor yang jelas, disebutkan dengan jelas apa yang dilakukan, apa yang Iya. didapatkan, dan tidak berlebihan Iya. gitu ya. Betul. Enak juga, Bu, beli oil 2 dapat umroh Umroh ya. kan gak ya seperti itu. Punten mau nanya, Kakak Rismaya siap, udah jelas. Punten mau nanya, rata-rata kan produk syariah identik dengan negara-negara muslim asal produknya. Sedangkan kalau YL basisnya dari Amerika. Dalam menjelaskan hal itu seperti bagaimana? Waduh, sebetulnya kan semua sumber daya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ya, nggak ada negara manapun Ya. kita mengelolanya dengan baik untuk kemaslahatan umat. Why not kita tidak ambil? Ya. Bahwa kemudian ada kebaikan ada harta kekayaan yang Ya. diambil, bonus-bonus itu adalah emang Allah buatkan itu. Ya, Gitu. betul. Jadi ini Allah sediakan sumber dayanya, bahwa ada yang mengelola kemudian dia dengan keilmuannya, Ya. tapi memberikan manfaat lebih banyak kepada Ya. manusia. Terus kemudian ada yang konsisten seperti YL Indonesia mau Ya. ke syariahnya, Ya. loh kita melarang apa? Enggak. Betul. Enggak seperti itu. Nggak seperti itu cara melihatnya ya, Bu Cara ya. melihatnya harus terbuka, Ya. kemanfaatan, apalagi ini kemudian mungkin sumber pengetahuannya tidak mesti dari kita kan, nggak mesti dari Betul. orang manapun, tapi Yes. memberikan manfaat yang lebih Betul. banyak kepada umat, kepada manusia lebih banyak. Terus ada bonus-bonus yang kita ambil ya. Alhamdulillah. Iya, Memang betul. gitu. Betul. Jadi menurut saya itu bukan jadi batasan kita untuk melakukan pengembangan bisnis. Tanamannya bisa di mana aja. Bisa di mana saja. Lavender tumbuh di mana? Peppermint tumbuh di mana? Lemon tumbuh di mana? Jadi kakak-kakak sekalian, waktu ini sedikit flashback kisah-kisah waktu kita
mendaftar dalam ini nih syariah dan Iya. produk. Salah satu hal yang dilihat adalah bagaimana produk tersebut halal atau tidak. Yang seperti pemaparan saya di awal, produk yang living itu memang sejak awal sudah halal dari Ivanka. Ya. Itu internasional lembaga internasional yang berada di Amerika untuk menghalalkan produk. Iya. Dan saya ngobrol waktu itu dengan pihak BPJBH BPJPH ya. untuk yang halal Indonesia. Source-nya, keilmuannya, fikihnya itu sama persis, Bu. Sama persis. Di Amerika, di Indonesia, atau di belahan dunia manapun, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, fikihnya juga sama. Jadi sebenarnya itu manfaat itu dari tumbuhan yang datang dari Allah itu bisa tumbuh di mana saja. Halal itu sama konsepnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan cukup jelas untuk Kak Tati ya. Basisnya dari Amerika, ya. Ya kan maksudnya bukan wilayah atau tempat yang kita lihat. Bukan wilayah atau tempat yang kita lihat ya, tapi kehalalan produknya. Iya. Pemanfaatannya, kehalalannya. Siap, terima kasih. Sami-sami teh. Ada lagi mau nanya di kita? Sok. Wah, banyak yang ngelak nih Bu program kita Bu kayaknya. Jelas. Nggak salah saya undang Ibu juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup jelas saya rasa ya. Saya rasa cukup jelas hari ini. Ya, Sebuah kehormatan buat saya mewakili Young Living Indonesia untuk bisa mengundang Ibu Yuke ke sini.